Nah, ada satu kisah, saya berharap kisah ini akan menolong saudara dan saya. Bagaimana orang-orang itu acap kali hanya begini, hanya mengharapkan berkat, tapi tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Padahal Tuhan itu inginnya saya dan saudara itu menjadikan dia Bapa, kita ini anak, dan kita punya hubungan yang karib. Seperti dikatakan bahwa Henokh itu bergaul karib dengan Tuhan. Ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara yang memimpin, yang menghibur. No, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang datang memenuhi hidup saudara, ada di dalam hidup saudara dengan tujuan untuk menolong saudara. Jadi Roh Kudus itu yang adalah Allah sendiri itu ada dalam hidup saudara, dan dia mau menjadi sahabat saudara, dia mau menjadi penolong saudara. Yang Tuhan inginkan adalah supaya saya dan saudara itu punya hubungan yang karib, karena Tuhan itu pribadi. Dia itu bukan begini, bukan gini, bukan seperti misalkan apa ya, kita ini punya ATM. Kita punya simpanan di bank, kita punya ATM. Oh, aku butuh uang, kita pergi mesin ATM, kita ambil uang. Nah, lalu ya itu sebatas alat. Nah, Tuhan itu tidak ingin dia itu hanya sebatas alat yang kalau saudara punya persoalan, punya masalah, seperti saudara mengambil ATM lalu ke mesin ATM ambil uang, habis itu masukkan kantong, ya kita tidak perlu mengenal ATM kita. Ya, yang penting asal di kantong aja, kita nggak perlu kenal dia, bagaimana warnanya dan sebagainya. Nah, Tuhan ingin lebih daripada itu. Janganlah berhenti hanya pada menerima berkat, tapi mari bertumbuh dan beranjak mengenal, hidup dalam pengenalan akan Tuhan dengan sumber berkatnya. Amin. Jangan hanya sekedar menerima mujizat dan menginginkan mujizat, tapi mari bertumbuh mengenal sumber mujizat itu. Ayat yang ke-11 itu mengisahkan ketika Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, Bapak Ibu semua saudara tahu kisah itu. Pada waktu itu Yesus berkumpul dengan orang banyak, lalu pada sore, menjelang sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tuhan, banyak sekali. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Bayangan saya minimal belasan ribu. 5.000 orang laki-laki, 5.000 orang perempuan, katakanlah 2.500 anak-anak, misalkan begitu. Ya itu kan berarti belasan ribu orang. Yesus katakan beri mereka makan, muridnya Tuhan, kacau ini. Ini sedang pandemi, ini sedang krisis. Bagaimana bisa memberi makan? Ya, andai kata ada toko roti, siapa toko roti yang siap dengan 11.000 orang kelaparan? Lalu andai kata ada toko roti, kita tidak punya uang. Jadi komplitlah penderitaan mereka. 11.000, belasan ribu orang kelaparan, menjelang malam mereka tidak punya apa-apa. Lalu ada seorang anak kecil, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Hanya ini. Ya, ini bekal saya dari rumah, diberi ibu saya untuk sekedar mengganjal perut. Oke, dari situlah lalu Tuhan Yesus membuat mujizat. Ya. Alhasil singkat kata akhirnya Alkitab mengatakan Yesus memberkati mereka, lalu orang itu makan dengan kenyang. Mereka makan dengan kenyang. Saya membayangkan ketika mereka melihat mujizat itu, mereka tidak ingin ketinggalan. Waduh, ini roti mujizat, ayo kita makan sebanyak-banyaknya. Loh, roti mujizat kok. Ini bukan hanya roti buatan manusia, ini roti buatan surga. Jadi mereka makan sebanyak-banyaknya. Alkitab mengatakan mujizat itu terjadi seperti yang mereka butuhkan. Dan sisa, bukan hanya pas-pasan, sudah habis. Oh tidak, loh, ini sampai mereka makan sebanyak-banyaknya, sampai dikatakan sisa 12 keranjang dan ikannya juga masih banyak. Nah, pengalaman itu membuat orang-orang Israel pada waktu itu lalu begini, asik ini. Roti, 5 roti, 2 ikan, lalu kita makan belasan ribu orang, loh kok tidak habis? Bayangkan kalau ini terjadi setiap hari. Jadi mereka mulai berpikir begitu. Nah, lalu pada
saya akan bacakan ya. Tadi cerita mengenai pada waktu mujizat itu terjadi. Ya. Lalu Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ya. Ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang. Nah, ini sudah ganti hari. Melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Jadi mereka kembali ke tempat mereka makan roti. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak, lalu ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di dalam ayat yang sebelumnya, mereka itu mencari Yesus dan ingin menjadikan Yesus itu raja. Ya. Lalu dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus mengatakan, jangan hanya urusan roti, aku punya keselamatan kekal. Nah, kemudian ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang diutus oleh Allah." Nah, Yesus ingin mereka itu bukannya sekedar begini nih, ya makan roti mujizat, makan roti mujizat, makan roti mujizat. Tapi Yesus ingin begini, kamu percaya kepadaku. Aku ini, kamu percaya kepadaku, kamu percaya kepadaku. Aku punya keselamatan kekal. Bukan hanya untuk sekedar perut yang kosong dan lapar, tapi aku punya keselamatan kekal yang aku ingin berikan kepadamu. Tapi mereka tetap ngotot minta roti, ya. Jangan hanya soal roti. Lalu ayat yang ke-48. Ketika mereka mencari roti, Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Nah, Yesus berkata begini, kamu kan karena sudah makan roti itu, roti yang dari tepung dan ikan itu. Nah, aku ini roti hidup. Jadi jangan mengenal aku sebatas hanya mujizatnya ini. Aku ini roti hidup. Kamu harus mengenal aku, roti yang sesungguhnya. Aku ini roti hidup. Nah, Yesus sebetulnya ingin begini, ingin membawa mereka hidup ke dalam pengenalan sumber dari semua roti. Sumber dari semua roti. Tapi mereka mengatakan, kami mau roti yang kemarin, yang bisa dipegang, yang bisa dimakan. Oke. Tapi mari, aku ini sumbernya, kenalah aku ini roti hidup. Yesus katakan, akulah roti hidup. Ya, ayat yang ke-48, ayat yang ke-49 dikatakan begini, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nah, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, mereka mencari roti seperti yang kemarin. Yesus katakan, oke, itu urusan nanti. Tapi aku ini roti hidup. Kalau kamu percaya kepadamu, kamu punya hidup yang kekal. Nah, Yesus itu ingin kita mengenal sumber berkat, sumber mujizat. Tentu bersyukurlah
bahwa untuk setiap saya ingin berdoa untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara dengan semua pergumulan, baik sakit penyakit maupun masalah ekonomi pada masa-masa seperti ini, yang pernah terpapar COVID. Oh ya, Tuhan mau melakukan itu, tapi Tuhan juga rindu. Ayo nak, kamu maju, beranjak dari sekedar menerima berkat. Kamu mengenal aku, sumber berkatnya. Hasilnya begini, orang Yahudi bertengkar. Karena Yesus mengatakan, aku ini roti hidup. Mereka bayangkan, apa kita mau makan Yesus itu? Mereka masih tidak mengerti. Yang terjadi adalah begini, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya, murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Lalu pada akhirnya begini, pada akhirnya ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, saya rindu begini. Bapak Ibu yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, rohani saudara akan bertumbuh. Lalu saudara akan hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara tanya, Pak, caranya bagaimana? Sederhana. Baca Alkitab tiap hari. Setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara berdoa, Roh Kudus tolong aku, wahyukan. Beri aku pengertian, saat teduh setiap hari, berdoa setiap hari. Lalu kalau saudara ada di gereja, bergabunglah dengan gereja lokal saudara. Lalu belajarlah melayani semuanya itu. Membaca firman, berdoa, bergabung dengan gereja lokal, beribadah bersama-sama, lalu belajar melayani, belajar mewartakan Injil, mengikuti perintah Tuhan. Nah, semuanya itu merupakan bagian dari kita ini mengenal Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saya berdoa, kita jangan hanya berhenti. Ya, sejujurnya jarang atau langka lah ya. Ada orang itu begini, Pak, doakan saya. Kenapa? Saya berdoa supaya saya ini pertumbuhan rohaninya meningkat. Ada sih. Ya, supaya saya ini pertumbuhan rohaninya meningkat, rohani saya dewasa, lalu juga saya lebih mengenal Tuhan, saya bergaul karib dengan Tuhan. Oh, ada yang minta didoakan seperti itu. Tetapi sejujurnya lebih banyak yang minta didoakan itu kalau pas ada persoalan. Ya, Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Aduh, pekerjaan saya kacau, Pak. Ini ada hambatan, ini ada masalah dan sebagainya. Tolong doakan saya, Pak. Kenapa? Oh, ini ada sakit dan sebagainya. Tentu. Bahkan Yesus pun juga dia akan menolong saudara. Ya, semua yang datang itu disembuhkan. Semua yang datang itu dilayani. Tapi saya mendorong pada Bapak, Ibu, dan semua saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti hanya kepada berkat. Jangan berhenti hanya kepada mujizat. Tapi mari beranjak kepada sumber berkatnya. Amin. Kepada sumber mujizatnya. Kepada sumber daripada semua roti hidup itu. Kita belajar mengenal dia. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau. Karena kalau tidak, karena kan begini, satu waktu tidak semua yang kita doakan itu langsung dijawab. Ya, tidak semua yang kita minta itu langsung dijawab seperti yang kita bayangkan dan dalam waktu yang kita mau. Ada kalanya Tuhan punya jalan yang lain. Ada kalanya Tuhan punya waktu yang lebih tepat. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, ujung-ujungnya seperti orang-orang tadi. Aku maunya roti, ikan. Mereka teriak, katakan, akulah roti hidup. Aku punya sesuatu yang berguna untuk hidup yang kekal. Roti, ikan. Wah, makin lama makin kacau. Oh, aku ini roti hidup. Datanglah kepadaku. Apa yang harus kami lakukan? Percayalah kepadaku. Dikatakan mereka lalu berbantah-bantah dengan bagaimana dia mengatakan dia datang dari surga, dia roti hidup. Bagaimana kita suruh makan dia? Caranya bagaimana kita makan dia? Memang kita ini kanibal. Wah, akhirnya ribut. Mereka tidak mengenal Tuhan.
Dan Alkitab mengatakan mereka akhirnya dengan kecewa mereka meninggalkan akan Yesus.